Jadi mungkin izinkan saya dalam konteks ini untuk tidak membahas mengapa El Nino dan sebagainya, tetapi lebih bagaimana kita industri atau para produsen kopi di Indonesia itu lebih kepada bagaimana kita untuk sedikit mensiasati supaya impact-nya tidak terlalu besar. Gitu. Dari data yang kita punya di dalam PTPN Group sendiri, kita memproduksi baik kopi Robusta yang tadi disebutkan, juga memproduksi juga Arabica. Bicara mengenai dampak di tahun kita tidak lepas dari secara kuantitatif itu bagaimana aktual produksi kita di 2023 dibanding dengan 2022 misalnya. Dari data memang secara dari jenis kopi yang satunya yaitu yang Robusta, kita memang turun sekitar 25%. Kalau kita secara aktual produksi kita turun sekitar 25% compare di tahun 2022 untuk Robustanya. Tetapi kalau kita lihat data ke belakang, kita kebetulan punya riset yang pusat penelitian kopi dan kakao yang ini salah satu tertua di dunia, yang itu di Jember yang sudah dimulai sejak zaman Belanda di tahun 1912. Itu mereka punya data, kita punya data dari analisa itu bahwa kondisi yang mirip-mirip sama terjadi di tahun 2015. Waktu itu penurunan sampai 40%. Jadi kita tidak bilang bahwa 25% itu bagus, tidak. Tetapi ini dengan apa yang kita siapkan belajar dari yang lalu, kita bisa sedikit memitigasi sehingga penurunan untuk Robusta, produksi kita turun sekitar 25%. Yang kedua, tetapi kita juga tadi lihat mengenai bagaimana dengan Arabicanya. Nah, Arabica ini mungkin tipe ya dari mungkin sekedar sharing sedikit bahwa Arabica itu tumbuh di daerah dataran tinggi, biasanya di atas 800.000 meter di atas permukaan laut gitu. Nah, untuk itu data yang menarik karena dengan learning yang ada itu kita malah actual produksi Arabica untuk PTPN Group tahun 2023 itu naik sekitar 25%, 25-30% dibanding tahun lalu. Oke, Robustanya turun 25%, tetapi Arabicanya naik 25%. Sekitar 25-30% tahun ini. Ini fenomenanya apa nanti bisa kita lihat, tetapi memang itulah yang bisa kita mitigasi dari apa learningnya termasuk pemilihan klon dan sebagainya. Tapi nanti apa itu kita kita lanjutkan informasinya atau apa nanti setelah komen mungkin dari tadi saya dari PTPN saja, tapi dari industri yang lain mungkin Pak Mulyono di sana yang bisa punya data lebih banyak. Oke, baik. Kita sudah mendengar data dari PTPN begitu ya. Kami juga akan bertanya tentunya bagaimana imbas dari El Nino ini terhadap perkebunan yang tentunya Anda atau di bawah Anda, Pak Mulyono. Seperti apa? Apakah memang juga terdampak dari sisi produksi kopi yang Anda lihat begitu di lapangan? Silakan Pak Mulyono. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk El Nino sendiri itu pasti akan terdampak. Tapi untuk dampaknya itu sendiri sebenarnya bukan di tahun 2023 ini. Dampak itu akan nampak di tahun 2024. Perkiraan sementara untuk panen kopi tahun 2024 itu memang lebih baik dibandingkan tahun 2023. Tahun 2023 ini kita mencapai level terendah dalam 10 tahun terakhir, Pak. Tapi pengaruh dari tahun 2023 itu bukan efek dari El Nino itu sendiri, tapi pengaruh dari La Nina tahun 2022. Jadi untuk komunitas kopi, pengaruh cuaca yang terjadi pada saat ini itu akan berefek ke tahun berikutnya, bukan pada tahun yang berjalan, Pak. Jadi El Nino yang kejadian di tahun 2023 ini akan berpengaruh ke panen kopi di tahun 2024. Itu perkiraan sementara sih mungkin levelnya akan sama atau lebih meningkat sedikit dibandingkan 2023 ini. Jadi kalau kita lihat pengaruh dari El Nino ini, itu kita belum bisa pastikan secara final. Kenapa? Karena dengan terjadinya kemarau ini, kerusakan itu masih akan tetap terjadi. Kerusakan itu akan berkurang atau berhenti itu setelah kita mendapatkan keadaan cuaca yang kembali ke normal. Saat ini kalau kita lihat di bulan September Oktober kita mengalami cuaca panas yang cukup ekstrim. Bulan November kita mulai sudah mendapatkan curah hujan dan itu memicu pembungaan pada tanaman kopi. Nah, pembungaan yang pada di bulan November ini itu akan untuk panen tahun di 2024. Kalau kita lihat kondisi pembungaan tahun November 2023 ini cukup baik, Pak. Tapi sekarang masalahnya, ini kondisi ini cuacanya bisa berangsur-angsur normal atau tidak. Yang kita khawatirkan, El Nino ini masih akan berlangsung sampai bulan Maret, April.
Jadi masih ada risiko terjadi kerusakan terhadap panen 2023. Tapi untuk sementara yang kita berani pastikan untuk tahun 2024 itu sendiri, itu panen harusnya lebih baik dibandingkan tahun 2023 ini. Pak Mulyono, sebetulnya melihat juga begitu ya terkait El Nino yang mana Anda prediksi juga cukup panjang bahkan hingga Maret 2024 nanti, apa yang tentunya juga disiapkan karena memang tentunya dengan adanya masalah atau gangguan saat produksi kopi ini juga akan berdampak juga pada ekspor kopi ke sejumlah wilayah, tentunya ke luar negeri atau tujuan ekspor, negara tujuan ekspor yang biasanya kopi ini akan dikirimkan ke sana. Silakan Pak Mulyono. Ini masih Pak, ini kalau ekspor kopi itu sendiri pasti akan mudah terdampak Pak. Kenapa? Karena konsumsi kopi Indonesia itu sendiri itu cukup tinggi. Saat ini konsumsi kopi Indonesia saya perkirakan itu mencapai level 5,2 juta karung sampai 5,4 juta karung atau sekitar 310.000 ton sampai 320.000 ton. Nah, kalau kondisi normal panen normal itu sendiri berarti untuk kontribusi ekspor itu bisa mencapai 50% daripada produksi nasional. Tetapi dengan kondisi tahun ini yang 2023 ini kena pengaruh di El Nino, La Nina di tahun 2022 itu sendiri sudah terdampak produksi kopi Indonesia tahun 2023 ini turun sekitar 26%. Jadi untuk ekspor sendiri itu memang sudah kita perkirakan tertekan terlebih di semester 2 2023. Itu tampak sendiri bahwa total ekspor Indonesia mulai bulan September 2023 itu mengalami penurunan sekitar 30-40% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Dan ini kondisi ini akan terus berlangsung sampai panen kopi Indonesia lagi di tahun 2024 di bulan Mei Juni. Jadi panen kopi Indonesia saja untuk yang tahun 2024 itu akan mengalami perlambatan sekitar 2 bulan, 3 bulan dari kondisi normal akibat pengaruh El Nino itu sendiri. Jadi pengalaman saya di dalam kopi ini sendiri, ini barusan pertama kali Indonesia itu terdampak secara cuaca ekstrim 2 tahun berurutan. Tahun 2023 dan tahun 2024. Jadi ya untuk eksportir sendiri itu mereka sudah antisipasi, mereka mengurangi komitmen untuk ekspor ke luar negeri karena mereka sadar bahwa kita tidak bisa mengutamakan ekspor sedangkan dalam negeri sendiri mengalami kekurangan. Jadi saat ini kopi-kopi produksi Indonesia itu sendiri kebanyakan dihabis dikonsumsi di dalam negeri itu sendiri Pak.